Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada perkuliahan siang hari ini kita akan belajar terkait dengan meta paradigma keperawatan. Ya, jadi di pertemuan kedua dengan saya untuk materi atau mata kuliah falsafah keperawatan. Oke, kita lihat. Nah, jadi dalam ilmu keperawatan itu terdapat struktur-struktur pembangunnya gitu ya. Jadi struktur yang pertama itu adalah falsafah keperawatan, kemudian dilanjutkan dengan konsep terkait dengan paradigma keperawatan, kemudian masuk ke dalam konseptual ataupun grand theory, kemudian kita masuk ke dalam teori-teori keperawatan, kemudian terakhir adalah middle range theory. Ya, jadi ini adalah struktur pembangunnya. Nah, jadi sebelum nanti teman-teman akan belajar terkait dengan teori-teori keperawatan yang lebih spesifik, kita belajar dulu terkait dengan falsafah dan paradigma. Nah, saya rasa di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga teman-teman sudah mendapatkan materi terkait dengan falsafah keperawatan gitu ya. Jadi di pertemuan hari ini kita masih pada poin yang kedua, yaitu terkait dengan paradigma keperawatan. Nah, kalau kita review lagi, kenapa kok dia sistemnya seperti bertingkat seperti itu ya, dia berkembang. Jadi kalau kita lihat definisi dari falsafah keperawatan, falsafah itu adalah sebuah keyakinan dasar tentang hakikat manusia gitu ya. Jadi keyakinan dasar tentang hakikat manusia yang itu menjadi sebuah kerangka dasar dalam pemikiran gitu ya. Jadi falsafah adalah definisinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat paradigma keperawatan, kita lihat definisinya. Nah, jadi paradigma itu merupakan sebuah konseptual diagram. Ya, jadi sebuah diagram konsep yang itu bisa berkembang menjadi sebuah struktur yang digunakan untuk bisa mengorganisasikan atau mengeluarkan sebuah teori. Gitu ya. Dengan kata lainnya, jadi paradigma itu merupakan landasan filosofi atau landasan dari berkembangnya suatu kelompok ilmu pengetahuan atau suatu profesi. Nah, ini adalah definisi paradigma secara umum gitu ya. Jadi ada lagi definisi yang lebih lanjut, merupakan suatu cara melihat fenomena yang ada dalam suatu disiplin ilmu atau profesi yang memberikan arah pada metodologi dan proses yang terdapat dalam perkembangan disiplin atau ilmu tersebut. Gitu ya. Jadi intinya adalah paradigma itu merupakan cara untuk melihat, cara pandang kita. Ya, cara pandang yang itu nanti digunakan untuk kita bisa merumuskan sebuah ilmu pengetahuan atau menjadi dasar dalam perkembangan disiplin ilmu tertentu. Gitu ya. Nah, jadi kita sebagai perawat yang mempelajari ilmu keperawatan itu pun juga berangkat dari sebuah paradigma, gitu ya. Nah, kalau kita definisikan dalam atau menjadi sebuah paradigma keperawatan, artinya adalah keperawatan sebagai profesi berkembang dengan bertolak dari paradigma keperawatan. Jelas ya, jadi ketika keperawatan itu menjadi sebuah profesi, dia adalah atau berasal dari sebuah paradigma awalnya gitu ya, yaitu konsep yang menjadi landasan utama pengembangan dan pembinaan dalam segala aspek di bidang keperawatan. Kemudian paradigma keperawatan merupakan cara pandang yang merupakan kesepakatan bersama antar ilmuwan keperawatan tentang konsep-konsep utama yang mendasari perkembangan ilmu keperawatan dan praktik keperawatan. Nah, itu adalah definisi dari paradigma keperawatan. Jadi, merupakan cara pandang dari ilmuwan-ilmuwan terdahulu kita ataupun pakar-pakar keperawatan yang terdahulu, yang pakar-pakar ini akhirnya mengeluarkan teori-teori atau ilmu keperawatan yang sampai sekarang masih kita gunakan. Gitu ya. Jadi mereka mengeluarkan teori tersebut berangkat dari cara pandang mereka. Ya, cara pandangnya tentang apa? Ya, tentang sebuah kesepakatan. Nanti unsurnya ada apa saja kita pelajari di slide selanjutnya.
Jadi mereka membuat sebuah kesepakatan ataupun persamaan dari cara pandang untuk menjadi dasar mereka mengeluarkan ilmu-ilmu atau teori-teori keperawatan. Gitu ya. Ini adalah paradigma keperawatan. Oke. Nah, ini. Jadi inti dari materi kita pada hari ini adalah kita belajar terkait konsep meta paradigma dalam keperawatan. Ya. Jadi dalam keperawatan itu ada 4 meta paradigma. Ya. Meta paradigma yang pertama adalah manusia. Kemudian meta paradigma yang kedua adalah konsep sehat sakit, ya. Yang ketiga adalah lingkungan dan yang keempat adalah keperawatan. Ya, jadi nanti kalau teman-teman ditanyakan meta paradigmanya ya 4 poin ini. Oke. Nah, ini sama ya. Jadi paradigma keperawatan atau kerangka berpikir keperawatan di Indonesia terdiri dari 4, yaitu manusia, kemudian sehat sakit, kemudian asuhan keperawatan yang profesional, serta lingkungan. Nah, ketika 4 meta paradigma ini dapat berfungsi atau berhubungan dengan baik, maka yang terjadi adalah hubungan profesional antara keperawatan dengan klien yang sedang dibantu atau yang sedang diasuh. Gitu ya. Jadi ketika keseluruhan atau 4 unsur meta paradigma ini dapat berhubungan atau berkorelasi dengan baik, maka yang terjadi dampaknya adalah terciptanya sebuah hubungan profesional antara perawat dengan kliennya. Gitu ya. Kita lihat satu persatu dari unsur meta paradigma itu. Yang pertama adalah manusia. Nah, manusia itu definisinya adalah sebuah makhluk sebagai makhluk psikologis, sosial, kultural, dan spiritual yang unik dan utuh, yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai kebutuhan dasar yaitu keseimbangan biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Nah, jadi jelas ya, kalau kita kaitkan dengan mata kuliah yang lain, teman-teman sudah belajar terkait dengan konsep dasar keperawatan, kalian sudah belajar terkait kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi intinya ketika manusia itu sebagai seorang individu yang unik dan utuh, manusia pun juga memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar, gitu ya. Nah, ini dikaitkan dengan definisi yang kita pelajari hari ini. Kemudian manusia dalam keperawatan itu dipandang sebagai suatu sistem yang disebut sistem klien. Ya, jadi manusia dalam keperawatan disebut sebagai sistem klien. Kliennya ada siapa saja? Nah, kliennya bisa terdiri dari individu atau perseorangan, kemudian keluarga, kemudian kelompok-kelompok khusus, kemudian yang lebih besar adalah komunitas atau masyarakat. Ya, ini sistem klien yang ada di keperawatan, yang dilihat dalam keperawatan. Nah, manusia itu merupakan inti dari disiplin ilmu keperawatan. Ya, jadi dari meta paradigma ini yang menjadi inti adalah manusia itu sendiri. Gitu ya, karena manusia itu adalah makhluk yang unik yang di dalamnya sangat kompleks gitu ya. Terdapat konsep sehat sakit, kemudian status sehat sakitnya dipengaruhi oleh lingkungan gitu ya. Jadi dari 4 unsur meta paradigma, manusia merupakan inti dari disiplin ilmu keperawatan. Nah, ini ya, jadi manusia itu dalam sudut pandang keperawatan dia dipandang sebagai 4 poin ini ya. Yang pertama adalah manusia itu sebagai makhluk yang unik. Nah, makhluk yang unik di sini artinya adalah satu individu dengan individu yang lainnya itu tidak ada yang sama ya. Walaupun itu dia adalah terlahir kembar, misalkan kembar identik, itu tidak akan sama persis gitu ya. Jadi ada unsur-unsur dari individu tersebut yang dia membedakan dengan individu lainnya gitu ya. Jadi setiap individu atau setiap manusia itu punya respon yang berbeda-beda ketika dia mendapatkan stimulus yang sama gitu ya. Jadi saya ulangi, makhluk yang unik atau manusia sebagai makhluk yang unik itu adalah ketika manusia itu mempunyai respon yang berbeda ketika dia menghadapi stimulus yang sama gitu ya. Kita bisa dapat sama-sama misalkan tersentuh
sebuah permukaan yang panas, misalkan kita nyentuh panci misalkan ya, panci yang panas. Nah, respon kita antara satu individu dengan individu yang lain bisa berbeda-beda. Walaupun tingkat derajat panas dari benda tersebut sama. Gitu ya, responnya bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi yang kedua adalah manusia itu sebagai sistem adaptif. Jadi intinya adalah manusia itu sifatnya adalah dinamis. Ya, kita itu berubah, kita itu berkembang. Ya, kemarin kita sudah belajar terkait dengan singgung sedikit terkait konsep tumbuh kembang. Ya. Nah, berkembang itu artinya adalah ketika sistem dalam tubuh kita itu lebih maju. Ya, dinamis. Jadi tidak sama antara ketika kita masih bayi, kemudian kita beranjak menjadi anak-anak, remaja, menjadi dewasa, itu pasti sifatnya berubah-ubah. Ya, kita ada hal-hal yang berkembang dalam diri kita. Kemudian adaptif di sini adalah terkait dengan kemampuan manusia itu untuk beradaptasi. Ya, setiap kita memiliki kemampuan adaptif. Oke, jadi kita akan berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, manusia sebagai makhluk yang holistik. Nah, makhluk holistik di sini terkait dengan kebutuhan manusia dari segi biologis, psikologis, sosial, kultural, spiritual gitu ya. Jadi kebutuhannya itu kompleks. Kebutuhannya itu lengkap sekali. Nah, yang keempat adalah ketika manusia itu dipandang sebagai klien dalam layanan keperawatan. Jadi jelas ya, layanan keperawatan berarti ya tadi terdirinya adalah individu. Ketika individu itu berarti perseorangan. Kemudian ketika kliennya adalah keluarga, berarti keluarga ya terdiri dari beberapa orang individu yang mereka memiliki ikatan keluarga. Kemudian kelompok khusus, kemudian masyarakat ataupun komunitas secara luas. Nah, ini jadi 4 sudut pandang keperawatan dalam melihat unsur manusia. Oke, kita masuk ke dalam konsep yang kedua, yaitu konsep sehat. Ya, secara definisi sehat itu adalah suatu keadaan yang dinamis dalam rentang sehat sakit yang dapat diartikan ketika keadaan sejahtera secara fisik, sejahtera secara mental, dan sejahtera secara sosial. Tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan. Ya. Kemudian kesehatan diyakini sebagai suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup sehat secara sosial dan ekonomi. Ya, jadi intinya ketika kita dikatakan sehat, sehat itu ketika kita sejahtera secara fisik kita, sejahtera secara mental kita, dan sejahtera secara sosial kita. Ya, itu adalah definisi sehat yang sesungguhnya. Ya. Nah, kok jadi sehatnya banyak banget gitu ya. Jadi ada 4 poin ini. Nah, sehat fisik ya. Sehat fisik itu adalah ketika kita tidak merasa sakit ataupun secara klinis memang tidak ada gejala-gejala dari sakit. Ya, itu adalah sehat fisik. Kemudian ketika kita sehat fisik atau dikatakan sehat fisik ketika semua organ tubuh normal dan dapat berfungsi secara normal. Ya, semua organ tubuh yang ada di kita dapat berfungsi dengan normal. Tidak ada gangguan dari fungsi tubuh. Nah, itu adalah karakteristik dari sehat fisik. Kemudian sehat mental atau kaitannya dengan kesehatan jiwa. Ya. Nah, sehat mental di sini itu dikaitkan dengan 3 konsep. Yang pertama adalah sehat pikiran. Ya, sehat pikiran itu adalah ketika seseorang ketika dikatakan dia sehat pikiran, dia mampu berpikir logis dan berpikir secara runtut. Ya, jadi secara pikiran dia dapat berpikir itu secara logis, kemudian dia rasional gitu ya. Jadi sehat secara pikiran. Kemudian kaitan yang kedua adalah sehat secara spiritual. Seorang ketika dikatakan sehat secara spiritual itu ketika dia mampu mengekspresikan rasa syukur, kemudian mengekspresikan pujian, kemudian mengekspresikan penyembahan kepada penciptanya gitu ya. Jadi mengekspresikan syukur, pujian, dan penyembahan kepada pencipta
yang itu tercermin dari praktek-praktek keagamaan yang diyakini. Ya, jadi mengekspresikan tiga unsur tadi melalui praktek-praktek keagamaan yang dia yakini. Ya, bisa berbeda-beda dari tergantung dari keagamaannya, tapi intinya satu. Ya, kita mengekspresikan syukur kita, mengekspresikan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ya. Kemudian sehat secara emosional. Nah, ketika dikatakan sehat secara emosional, artinya ketika individu itu mampu mengekspresikan emosi dan memiliki pengendalian diri yang baik. Ya, jadi secara emosi dia mampu menahan dengan ataupun mengekspresikan emosinya dengan baik. Ketika dia bersedih, dia berekspresi sedih. Ketika dia senang, berekspresi senang gitu ya. Serta mampu melakukan pengendalian diri. Menahan dirinya. Gitu ya. Menahan diri secara emosional. Nah, yang ketiga adalah sehat sosial. Sehat sosial itu dengan karakteristik ketika seseorang itu mampu berhubungan baik dengan orang lain, ya. Kemudian berinteraksi dengan orang atau kelompok lain tanpa membeda-bedakan. Nah, yang perlu digarisbawahi di sehat sosial ini adalah kata berhubungan baik, ya. Jadi yang masuk ke dalam kategori sehat adalah ketika kita mampu berhubungan baik. Ya, ketika kita berhubungan tidak baik berarti tidak sehat sosial. Gitu ya. Jadi diperhatikan, berhubungan baik dengan orang lain. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain ya yang terjadi adalah interaksi yang baik atau hubungan yang baik. Itu sehat secara sosial. Kemudian sehat dari aspek ekonomi, artinya ketika kita mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara ekonomi. Ya, catatan khusus bagi anak-anak, remaja, pensiunan atau lanjut usia yang sudah tidak bekerja atau belum bekerja, berarti sehat dari aspek ekonominya dilihat dari produktif secara sosial. Ya, jadi bukan lagi ketika individu tersebut dia mampu menghasilkan penghasilan dari ekonomi, secara ekonomi, tidak. Dilihatnya adalah ketika dia produktif secara sosial, misalkan dia produktif di lingkungan sekolahnya, misalkan anak-anak ya, dia produktif di lingkungan sekolahnya, kemudian mampu berinteraksi dengan teman-teman sekolahnya. Nah, itu adalah penilaian dari poin anak, remaja, pensiunan dan usilah. Oke. Selanjutnya adalah konsep sakit. Kita lihat dari dua definisi para ahli. Ya, yang pertama adalah Parson. Parson melihat bahwa sakit itu merupakan gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas, termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya. Kemudian Bauman mengeluarkan definisi bahwa ketika seseorang itu terkena sakit, ada tiga kriteria yang menentukan. Ya, yang pertama adalah adanya gejala atau individu tersebut merasakan gejala, misalkan temperaturnya naik ataupun dia merasakan nyeri gitu ya. Kemudian yang kedua, persepsi tentang bagaimana mereka merasakan. Jadi persepsinya bisa baik, bisa buruk, bisa sakit. Kemudian terganggunya kemampuan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tidak bisa bekerja, tidak bisa sekolah, tidak bisa beraktivitas ya. Jadi ini adalah kriteria sakit menurut Bauman. Ya, jadi ketika seorang didefinisikan sebagai sakit, ketika dia merasakan sakit, maka dia akan memiliki atau mengalami tiga kriteria tersebut. Nah, rentang sehat sakit. Jadi suatu skala ukur secara relatif dalam mengukur keadaan sehat atau kesehatan seseorang. Ya, jadi dikatakan rentang ini adalah skala ukur. Ya, jadi sehat kita itu dalam rentang yang mana, sakit kita itu juga dalam rentang yang mana, gitu ya. Kedudukan pada tingkat skala ukur dinamis dan bersifat individual. Ya, jadi tidak bisa dinilai dalam kelompok. Ya, jadi misalkan rentang sehat kelompok A dia masuk ke dalam rentang sehat sejahtera ataupun sehat sekali, misalkan gitu enggak. Jadi penilaiannya bersifat individual.
kembali lagi ke ciri yang pertama tadi, bahwa secara individu manusia itu bersifat unik, ya, berbeda-beda responnya, gitu ya. Kemudian jarak dalam skala ukur itu menggambarkan keadaan sehat secara optimal pada satu titik dan kematian pada titik yang lain. Ya, jadi yang paling ujung dalam rentang sehat adalah ketika sehat itu sejahtera. Yang kemudian paling ujung lagi adalah masuk dalam rentang sakit ketika seorang itu dalam keadaan mati. Gitu ya. Jadi rentangnya dimulai dari garis tengah antara rentang sehat dan rentang sakit. Semakin menuju ke kiri untuk yang rentang sehat, dia semakin sejahtera. Semakin menuju ke kanan untuk yang rentang sakit, maka dia semakin berarah ke sakit yang lebih berat dan berakhir dengan kematian. Gitu ya. Jadi inilah rentangnya. Nah, masuk ke dalam metaparadigma atau unsur ketiga, yaitu keperawatan, ya. Keperawatan itu adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Kenapa kok dia dikatakan sebagai bagian integral? Ya, teman-teman bisa lihat di sini kalau misalkan punya pengalaman ke rumah sakit ataupun ke puskesmas, itu yang paling banyak tim kesehatannya adalah keperawatan. Ya, karena keperawatan itu merupakan pelayanan kesehatan yang kita secara terus-menerus berkesinambungan, itu 24 jam kita bersama dengan pasien kita. Ya, jadi kita dibagi dalam 3 shift, ya kita yang selalu berhubungan dengan pasien kita. Ya, makanya kita dikatakan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Nah, keperawatan itu juga didasarkan pada ilmu atau kiat keperawatan, ya, yang pelayanannya berbentuk biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual yang komprehensif. Ya, saya sudah jelaskan kemarin bahwa ketika kita memberikan pelayanan kepada pasien kita, berarti kita tidak hanya berfokus kepada biologisnya saja. Ya, mungkin dari segi biologisnya dia sehat, tapi ternyata sosiologis dan spiritualnya ternyata tidak sehat, bisa juga. Ya, jadi itu intinya adalah pelayanan kita yang holistik. Ditujukan kepada klien, tadi sudah dijelaskan, kliennya ada individu, ada keluarga, bisa kelompok khusus, masyarakat, baik yang sakit maupun yang sehat. Ya, jadi klien kita itu bukan hanya klien-klien yang sakit. Pasien kita itu bukan hanya pasien yang sakit. Nanti kalian akan belajar terkait dengan upaya kesehatan terbagi di dalam promotif, kemudian ada upaya preventif, ada upaya kuratif, ada upaya rehabilitatif. Nah, promotif di sini kaitannya adalah dengan upaya untuk kita melakukan promosi kesehatan yang intinya ditujukan kepada individu ataupun klien kita yang masih sehat. Kita memberikan promosi-promosi kesehatan untuk pencegahan penyakit. Gitu ya. Jadi klien kita bisa sakit, bisa sehat, gitu ya. Jadi tidak hanya orang-orang ataupun klien-klien yang dalam keadaan sakit. Kemudian mencakup seluruh siklus hidup manusia. Nah, jadi kliennya bisa saja anak-anak, bisa neonatus yang baru dilahirkan, ya, sampai ke lansia. Ya, itu adalah siklus hidup. Jadi klien kita itu ya berbeda-beda dari tingkat perkembangannya. Gitu ya. Jadi definisi secara keperawatan secara umum adalah seperti ini. Ya, jadi memberikan pelayanan yang sifatnya holistik, yang ditujukan kepada klien kita, klien yang sakit maupun sehat, yang mencakup seluruh siklus hidupnya sebagai manusia. Oke. Nah, yang keempat adalah unsur lingkungan. Ya. Kalau yang dimaksud dengan lingkungan adalah faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan manusia, yang itu mencakup lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Ya, jadi saya ulangi bahwa lingkungan itu adalah faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan manusia. Kalau kaitannya dengan lingkungan internal, itu berarti yang berasal dari manusia itu sendiri.
Ya, jadi mencakup faktor-faktor misalkan genetik. Ya, beberapa penyakit dia diturunkan secara genetik, secara turunan. Jadi ketika orang tua kita, nenek kakek kita terdahulu punya penyakit itu, maka kita beresiko juga untuk bisa terkena penyakit yang sama karena ada unsur genetik di dalamnya, gitu ya. Kemudian unsur-unsur maturasi biologis, jadi kematangan secara biologis. Kadang-kadang perkembangan biologis yang tidak berkembang dengan baik, ya dia akhirnya mengakibatkan sebuah penyakit, gitu ya. Jenis kelamin juga bisa mempengaruhi ya. Beberapa penelitian meneliti tingkat sehat sakit berdasarkan jenis kelamin. Antara perempuan dan laki-laki siapa yang lebih sering atau yang lebih mudah sakit, gitu ya. Kemudian secara emosi, kemudian faktor-faktor predisposisi terhadap penyakit, faktor-faktor pendukung diri kita terhadap suatu penyakit, gitu ya, serta faktor perilaku. Nah, kalau sekarang banyak kaitannya penyakit-penyakit lebih kepada perilaku nih, lifestyle, gitu ya. Ketika pola hidup kita pun juga sudah berubah. Kita lah dengan perkembangan teknologi, kehidupan kita semakin dimanjakan. Lagi mager, ya udah lapar, buka gadget, pilih, makanannya datang, gitu ya. Ya, itu adalah ketika kita tidak bijak untuk memanfaatkan teknologi yang ada, ya berpengaruh terhadap faktor perilaku kita yang kaitannya juga di akhir bisa mempengaruhi status kesehatan. Ya, jadi bijaklah dalam menggunakan perkembangan teknologi. Oke, itu adalah lingkungan yang internal. Kalau lingkungan yang eksternal berarti lingkungan yang asalnya dari luar. Ya, lingkungan yang berasal dari luar manusia itu sendiri. Ya, mencakup lingkungan fisik atau biologis. Ya, artinya adalah ketika kondisi di sekitar kita, rumah kita, kos-kosan kita, gitu ya. Kemudian lingkungan sosial, kemudian lingkungan kultural, dan lingkungan spiritual. Ya, lingkungan sosial, lingkungan kehidupan bertetangga itu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Gitu ya. Jadi ada dua faktor, internal dan lingkungan eksternal. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, nanti kita akan belajar terkait dengan meta paradigma dari tokoh-tokoh keperawatan dunia yang beliau-beliau ini sudah melihat atau membuat bagan tersendiri terkait dengan paradigma mereka melihat 4 unsur tadi. Ya, kita lihat yang pertama. Ada pakar dari Florence Nightingale. Nah, ini adalah pakar keperawatan kita ya. Jadi melihat keperawatan dalam paradigma manusia, paradigma kesehatan, paradigma lingkungan, dan paradigma keperawatan. Oke, saya bahas yang pertama. Jadi Florence Nightingale itu melihat bahwa manusia itu manusia menurut Florence Nightingale, pasien dalam konteks lingkungan keseluruhan. Jadi lingkungan fisik, psikologis, dan sosial. Pasien adalah individu yang memiliki kekuatan vital alamiah yang dibutuhkan proses perbaikan. Pasien dihargai atas latar belakang kehidupannya masing-masing. Nah, itu adalah pandangan atau paradigma Florence Nightingale terhadap konsep manusia. Kemudian dia melihat kesehatan. Kesehatan itu ketika seseorang mampu melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Penyakit dan sakit adalah proses perbaikan secara alamiah pada saat manusia tidak pada kondisi sehat. Penyakit tidak selalu membuat orang menderita. Penyebab penderitaan lebih banyak dikarenakan kondisi lingkungan yang buruk, makanan yang buruk, atau kelemahan secara spiritual. Upaya untuk mempertahankan kesehatan dilakukan dengan cara mencegah penyakit melalui kontrol lingkungan. Nah, jadi intinya Florence melihat bahwa penyakit itu yang paling mempengaruhi itu adalah kondisi lingkungan dari individu tersebut. Ya, kondisi lingkungan yang buruk pastinya. Oke, jadi Florence melihat bahwa ketika kesehatan itu bisa kita kontrol dengan kita mengontrol terlebih dahulu lingkungan sekitar kita. Ya,
Lingkungan sekitar kita ya lingkungannya kembali ke konsep atau slide sebelumnya tadi, bahwa lingkungan terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Maka menurut Florence, agar tidak terjadi sebuah penyakit, kita harus mengontrol dua faktor tersebut. Lingkungan secara internal dari diri kita dan lingkungan secara eksternal. Gitu ya. Nah, kemudian ada paradigma Florence dari segi lingkungan, bahwa elemen-elemen eksternal yang mempengaruhi kesehatan orang yang sehat dan sakit, dan meliputi semua yang berkaitan dengan makanan dan hubungan pasien dengan interaksi verbal dan nonverbal. 5 komponen penting yang ada di lingkungan sehat adalah ketika udara bersih, air bersih, pembuangan air yang efisien, kebersihan, serta pencahayaan terpenuhi. Itu paradigma Florence terkait dengan konsep lingkungan. Kalau yang keperawatan, perawat adalah orang yang membantu proses penyembuhan pasien, di mana perawat lebih dituntut harus bisa membuat lingkungan fisik, psikologis, dan sosial pasien selalu nyaman dengan lingkungan yang bersih. Gitu ya. Lagi-lagi dia menekankan lingkungan yang bersih. Ya, jadi melihat aspek holistik itu, biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural itu dalam sebuah lingkungan yang nyaman dan bersih. Perawat menciptakan dan mempertahankan lingkungan terapeutik yang akan meningkatkan kenyamanan dan proses penyembuhan pasien. Nah, jadi perawat yang menciptakan lingkungan terapeutik, lingkungan-lingkungan yang berdampak penyembuhan kepada pasien. Oke. Perawat dapat merubah status sosial orang miskin dengan memperbaiki kondisi lingkungan fisik dan psikologis mereka. Ya, jadi mungkin secara ekonomi mungkin memang kondisinya ekonomi rendah atau orang-orang yang masuk kategori miskin, tapi bisa diperbaiki kondisinya dengan kita membangun lingkungan fisik yang sehat dan kita membangun psikologis yang sehat dari klien tersebut. Oke, itu adalah gambaran paradigma dari tokoh yang pertama, yaitu Florence Nightingale. Nah, masih ada 4 tokoh lainnya yang saya ambil ya terkait dengan meta paradigma keperawatan. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri slide ini dan slide selanjutnya terkait dengan gambaran dari pakar-pakar keperawatan ya. Nah, untuk evaluasi hari ini nanti akan ada penugasan terkait dengan poin ini ya. Teman-teman saya minta untuk bisa membuat suatu kesimpulan ya, membuat suatu resum perbedaan dari 5 tokoh ini ya. Jadi dari 5 pendapat dari tokoh ini dibuat resumnya, kira-kira apa sih yang membedakan dari paradigma tokoh satu dengan tokoh yang lainnya gitu ya. Nanti akan saya buatkan atau saya sediakan template-nya. Jadi teman-teman silahkan membaca dan langsung membuat kesimpulan atau resum. Begitu. Selanjutnya nanti silahkan dibaca dan dipahami masing-masing terkait dengan gambaran paradigma atau meta paradigma dari para ahli ataupun pakar keperawatan. Oke. Saya rasa cukup untuk hari ini. Silahkan nanti teman-teman kalau masih ada pertanyaan bisa teman-teman ketikkan pada kolom komentar. Nanti akan saya coba jawab melalui kolom komentar yang ada. Itu. Terima kasih untuk partisipasinya pada perkuliahan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.